proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol. Sejarah dan pembangunan bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya Alvin Ripalis sebagai moderator kelompok 3 akan memperkenalkan teman-teman saya yang bernama Dona Sapitri Harahap dan Anggi Kurniawan. Ya, di sini kami membuat video ini dengan tujuan menyelesaikan tugas dari mata kuliah pengantar ilmu sejarah dengan dosen pengampu Pak Henry Dalimunte MA di jurusan Sejarah Peradaban Islam dengan Fakultas Ilmu Sosial dan di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Oke, langsung saja ke pembahasan. Di sini saya membahas sejarah dan pembangunan bangsa. Apa itu sejarah dan pembangunan bangsa, dan kenapa sejarah dan pembangunan bangsa itu berkaitan? Nah, ini dia. Sejarah dan pembangunan bangsa. Kalau kita kenal lebih dekat, ilmu sejarah ini berkaitan dengan ilmu humaniora. Kenapa? Karena ilmu humaniora atau ilmu budaya ialah ilmu-ilmu yang memajukan manusia sehingga tercapainya kemanusiaan yang sesungguhnya. Jadi, ilmu ini berkaitan atau bersentuhan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang mencakup studi agama, filsafat, sejarah, atau ilmu bahasa. Ilmu sejarah merupakan ilmu empiris atau pengalaman. Kenapa demikian? Ya, karena melalui sejarah atau pengalaman itu kita dapat mengkoreksi apa kesalahan kita di masa lampau atau apa kesalahan kita yang tidak akan kita ulangi lagi ke depannya. Ya, karena sejarah ialah syarat pengalaman-pengalaman penting manusia di masa lampau. Oleh karena itu, sejarah dapat berfungsi sebagai media pembangunan bangsa. Kenapa demikian? Ya, sesuai dengan sejarah itu ialah pengalaman. Kita dapat membangun bangsa kita dengan tidak mengulangi lagi apa itu kesalahan-kesalahan bangsa kita pada hari sebelumnya atau pada masa lampau. Nah, sesuai dengan substansi masalah ini, metode yang digunakan untuk pendekatan ilmu sejarah yaitu metode kualitatif. Apa itu metode kualitatif? Atau apa itu penelitian kualitatif? Penelitian kualitatif ialah penelitian yang bersifat deskriptif atau cenderung menggunakan analisis maksudnya, atau proses dan makna yang ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori yang dimanfaatkan sebagai pemandu agar penelitian dengan fakta di lapangan. Maksudnya gimana? Ya, maksudnya kita datang ke tempat bersejarah. Nah, sebelum kita mengetahui sejarah atau sebelum kita menulis sejarah tersebut, kita harus mengetahui fakta-fakta. Contohnya, kita harus bertanya kepada narasumber atau melalui buku-buku. Ya, kenapa sejarah ini bisa terjadi? Kenapa? Dan di mana sejarah ini terjadi? Dan kapan sejarah ini terjadi? Itulah dia, metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian sampai pada simpulan bahwa sejarah, terutama sejarah dalam pengertian sejarah sebagai kisah, sejarah juga dapat berfungsi sebagai pembelajaran bagi pembangunan bangsa. Kenapa? Ya, kita lanjut India. Pembangunan bangsa pada hakikatnya adalah pembangunan sikap, mental, dan spiritual. Berarti, dalam upaya pembangunan bangsa ini perlu dilakukan introspeksi, memahami sikap dan kiprah bangsa di masa lalu. Karena dari perspektif sejarah, kehidupan
kehidupan bangsa di masa kini adalah kesinambungan dari masa lampau. Kenapa demikian? Ya, sesuai dengan video saya sebelumnya atau video saya yang pertama tadi, sejarah itu merupakan pengalaman. Nah, saya membahas sejarah itu pengalaman lagi. Mau tahu contohnya di mana? Ya, contohnya di kemerdekaan. Kalau misalnya kita tidak merdeka pada masa sebelumnya atau pada tanggal 17 Agustus 1945, maka pada saat ini kita tidak akan bisa mengalami proses pendidikan atau belajar mengajar pada saat seperti ini. Ya, karena kita masih berada di penjajahan Belanda atau Inggris dan Jepang. Nah, itulah mengapa sejarah ini diperlukan, atau sejarah itu berkesinambungan antara masa kini dan masa lampau. Karena apapun yang terjadi pada masa lampau, efeknya pasti akan tercapai pada masa kini. Dan kehidupan di masa yang akan datang adalah hasil dari kehidupan masa yang kini. Nah, maksudnya apa? Contohnya, kita memiliki sejarah atau kita telah menemukan jaringan 5G. Nah, di masa ke depan, sebelum kita meneliti jaringan 6G, kita perlu meneliti atau harus diawali dengan jaringan 5G, karena tidak mungkin sejarah itu akan lompat tanpa adanya awal. Namun, perhatian bangsa Indonesia terhadap sejarah ini lemah. Kenapa demikian? Kenapa bangsa Indonesia ini lemah akan kesadaran sejarah? Contohnya, bahkan anak SMP sekarang tidak tahu apa itu isi dari Sumpah Pemuda. Apa itu? Siapa presiden pertama kita? Itulah mirisnya Indonesia sekarang. Oke, kita lanjut ke materi kedua, yaitu metode Allah. Oke, kita lanjut materi kedua, metode penelitian. Metode penelitian sejarah, selain dari metode penelitian kualitatif, ada juga metode penelitian literatur. Apa itu metode literatur? Konsepnya tidak jauh dengan metode penelitian dari kualitatif. Penelitian literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, dan pengelolaan bahan penelitian. Untuk meneliti peristiwa-peristiwa di masa lampau melalui dokumen dan sumber-sumber tertulis lainnya, peristiwa itu dikaji dari berbagai buku atau tulisan tentang ilmu sejarah. Bahkan bukan saja buku, tapi narasumber seperti yang saya singgung di awal tadi. Karena hanya buku dan narasumberlah yang mengetahui atau saksi dari sejarah itu terjadi. Tidak mungkin kan kita bertanya pada benda. Sekian pembahasan saya tentang pendahuluan dari sejarah dan pembangunan bangsa dan metode penelitiannya. Intinya, sejarah pembangunan bangsa itu ialah membangun diri kita sendiri sebelum membangun bangsa ini. Karena awal dari semuanya ialah membangun diri kita menjadi lebih baik, memperbaiki sikap kita, spiritual kita atau keagamaan kita, mengintrospeksi diri kita. Nah, dari situlah kita akan membangun diri kita akan lebih maju ke depannya. Ya, yang kedua tadi metode. Melalui metode-metode itulah kita dapat menyimpulkan sejarah itu benar-benar terjadi. Ya, kita tidak dapat menyimpulkan sejarah itu dengan cuma-cuma, tidak ada faktanya, mitos, nggak bisa. Ya, sejarah itu harus ada faktanya, minimal ya dari buku atau dari narasumber. Oke, cukup sekian dari penyampaian saya tentang sejarah dan pembangunan. Pembahasan lanjutannya akan dilanjutkan oleh teman saya Dona Sapitri Harahap. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Dona Sapitri Harahap. Saya dari kelompok 3 ingin melanjutkan penjelasan dari materi yang sebelumnya, yaitu pengertian
perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan pun berkembang melalui suatu pengetahuan ilmu yang menjadi suatu ilmu. Ilmu sejarah yaitu termasuk ilmu-ilmu humaniora, di mana pengertian sejarah merupakan ilmu empiris, di mana kita ketahui ilmu empiris yaitu pengalaman, di mana pengalaman manusia pada masa lampau. Tanpa ada pengalaman, baik manusia, ruang dan waktu, tidak terjadi sebuah pengalaman ataupun peristiwa penting yang untuk diceritakan pada hari ini. Perlu kita ketahui, pengertian sejarah ada dua, yaitu salah satunya sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah, di mana sejarah sebagai peristiwa yaitu pengalaman ataupun kejadian pada masa lampau, yaitu merupakan proses terjadinya. Sedangkan sejarah sebagai kisah yaitu sebagaimana yang dikisahkan secara tertulis untuk dipisahkan kembali, yaitu sejarah-sejarah yang telah terjadi pada masa lampau, sebagaimana pembangunan bangsa, yaitu pembangunan mental, karakter, dan spiritual. Perlu kita ketahui, di sini ada fungsi sejarah pembangunan bangsa. Ada 4, yaitu salah satunya fungsi informatif, fungsi edukatif, fungsi inspiratif, yang terakhir fungsi pragmatis, di mana penjelasan salah satu 4 fungsi ini yaitu fungsi informatif, yaitu sejarah yang telah terjadi pada masa lampau, di mana sejarawan itu telah mengetahui jati dirinya masing-masing, yaitu yang telah dikisahkan, dia telah mengetahui jati dirinya, yaitu asal-usul sejarah maupun latar belakangnya sejarah tersebut. Yang kedua, sejarah edukatif, yaitu setelah dia memahami sejarah tersebut, dia akan menginspirasikan, yaitu menggunakan logika dan mampu menyelesaikan masalah dengan baik dan benar. Yang ketiga, sejarah inspiratif, di mana sejarah yang terjadi pada masa lampau dengan masa kini dia telah mampu menghadapi masa-masa yang akan datang pada masa hari ini. Yang terakhir yaitu sejarah pragmatis, di mana sejarah pragmatis yaitu sejarah yang terjadi pada masa lampau, yaitu sejarah pembangunan bangsa, di mana sejarah pembangunan bangsa ini yaitu tidak lupanya kita dari seorang kepemimpinan, di mana salah satunya membangun bangsa ataupun membangun karakter bangsa, yaitu perlu dengan kepemimpinan baik non formal ataupun non formal ataupun tidak formal, yaitu untuk membangun bangsa masyarakat yang tertib dan benar dan bernegara sebagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pembahasan dari Donna Fitri Harahap, yaitu fungsi-fungsi sejarah. Fungsi-fungsi sejarah itu akan dipahami dengan baik bila dilandasi oleh kesadaran sejarah, yaitu kesadaran untuk menyintai sejarah dan memahami arti pentingnya sejarah. Dalam hal ini perlu dikemukakan bahwa hasil penelitian beberapa tahun yang lalu sampai pada simpulan bahwa di antara bangsa-bangsa di Asia Tenggara, bangsa Indonesia umumnya termasuk bangsa yang kurang memiliki kesadaran sejarah. Masalah itu antara lain ditunjukkan oleh hal-hal sebagai berikut, yaitu bukti-bukti peninggalan sejarah tidak atau kurang mendapat perhatian. Pengajaran sejarah secara formal belum berlangsung secara baik, sehingga siswa pada umumnya tidak atau kurang menyintai pelajaran sejarah. Pelajaran sejarah tidak menjadi pelajaran wajib umum di setiap jenjang pendidikan. Di kalangan masyarakat awam, pengertian sejarah didentikan dengan dongeng, mitos, atau legenda. Akhirnya, fungsi sejarah pun tidak atau belum dipahami dengan baik
Oleh karena itu, kesadaran sejarah harus ditanamkan melalui pengajaran sejarah, baik secara formal maupun informal. Pengajaran sejarah itu terutama ditujukan kepada generasi muda seperti kita. Kita walaupun mahasiswa masih termasuk muda. Karena generasi muda selalu adalah harapan bangsa. Seperti yang mahasiswa yang saya bilang tadi, mahasiswa adalah harapan bangsa. Karena di situ ada mahasiswa. Ada cuma dua, yaitu yang nggak pakai mahasiswa. Generasi muda bakal meluruskan generasi selanjutnya. A. Pengajaran formal di sekolah. Pengajaran sejarah di sekolah yang baik dan benar memerlukan unsur-unsur yang memadai. Bahkan bahan pelajaran yang baik dan benar, berkualitas, yaitu buku-buku sejarah yang keasliannya informasinya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ya begitulah teman-teman. Yaitu ada lagi dan rasional. Sekarang buku-buku pelajaran sejarah untuk siswa SLP dan SLA kualitasnya rendah karena di dalamnya terdapat berbagai kesalahan. Guru yang profesional dalam arti ia benar-benar menguasai materi pelajaran dan memiliki wawasan cukup luas mengenai masalah yang terkait dengan materi pelajaran, sehingga ia mengetahui kesalahan yang terdapat dalam buku wajib pelajaran sejarah dan mampu pula memberikan eksplanasi atau penjelasan mengenai makna suatu peristiwa masalah sejarah dan arti pentingnya sejarah. Dalam kondisi sekarang, guru yang mengajarkan sejarah umumnya tidak memiliki latar belakang pendidikan sejarah. Mereka mengajarkan sejarah tapi tidak memiliki latar belakang pendidikan sejarah. Karena sejarah itu ya seperti kata bapak kita, bapak dosen, ya sejarah itu bisa dimasuki oleh banyak orang, bisa diminati oleh banyak orang. Ya, orang-orang luar itu bisa berbicara tentang sejarah. Orang-orang luar itu atau bisa dibilang kayak orang apapun, orang yang tidak sekolah sejarah saja bisa membicarakan tentang sejarah. Karena sejarah sudah ditulis dan semua orang sudah tahu sejarah walaupun tidak sedalam anak-anak yang berpendidikan sejarah. Ya, begitu. Dalam kondisi sekarang, guru yang mengajarkan sejarah metode pelajaran yang tepat. Metode pengajaran sejarah yang sampai sekarang terus digunakan adalah metode salah satu arah. Dalam bentuk ceramah dengan memikirkan isi buku pengajaran sejarah. Seperti kita baca buku doang gitulah. Dengan metode itu menyebabkan siswa tidak menyalangi pelajaran sejarah. Karena metode pengajaran itu kaku dan mengesankan, siswa tidak terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Seperti guru-guru ya, mohon maaf saya sindir sedikit, yaitu guru-guru yang seperti orang yang sudah awam itu biasanya metode pembelajarannya itu seperti itu, teman-teman. Ya, seperti kayak baca buku gitu, menjelaskan membaca buku, terus menulis apa yang ada di buku gitu, yang membuat anak-anak atau siswa-siswa itu merasa membosankan, ngantuk dan sebagaimana. Terlebih kan siswa-siswa sekarang lebih bebas, tidak seperti siswa-siswa zaman dulu. Siswa zaman dulu dia itu akan taat patuh kepada guru, takut kepada guru. Tetapi siswa sekarang itu tidak takut dengan guru. Ya, itu namanya juga perkembangan dalam siswa. Oleh karena itu, metode pengajaran satu arah harus ditinggalkan. Nah, ini garis besarnya teman-teman. Ini harus kita tinggalkan sebagai kita yang itu jurusan sejarah, yang basicnya sejarah, bisa bilang pelajaran sejarah. Orang yang mengerti tentang sejarah, belajar sejarah, itu kalau bisa kita kan generasi bangsa, generasi selanjutnya, generasi muda, yaitu kita akan sedikit banyaknya pasti kita akan menjadi pengajar sejarah. Nah, kalau bisa teman-teman, saya mengajak teman-teman sekalian
untuk meninggalkan yaitu pelajar satu arah seperti yang saya bilang tadi. Kita akan merenovasi sejarah untuk anak-anak lebih tertarik dengan sejarah. Bagaimana anak-anak itu tertarik dengan sejarah, gitulah kita buat. Nah, agar sejarah ini tidak dilupakan, sejarah ini jangan sampai dilupakan, apalagi untuk generasi-generasi selanjutnya, yaitu generasi-generasi yang teknologinya pasti sudah semakin canggih, teman-teman. Nah, pasti sejarah, bahkan mungkin ilmu, itu pasti bukan ilmu pelajaran saja, ilmu pelajaran lah, ilmu pelajaran itu pasti bakal dilupakan karena kalah dengan teknologi. Terlebih sejarah itu kan masa lalu. Bagi orang-orang yang tidak bisa mengajarkan sejarah, orang yang mendengar sejarah, mereka pasti tidak suka dengan sejarah, teman-teman. Karena mereka melupakan masa lalu. Coba kita ingat, kita berdiri di atas bumi ini, di atas Indonesia ini dengan merdeka. Itu berkat siapa, teman-teman? Itu berkat sejarah, perjuangan oleh orang-orang dahulu, yaitu sejarah masa lalu. Bayangkan kalau kita tega kita melupakan mereka yang sudah memperjuangkan negara Indonesia ini menjadi seperti sekarang merdeka. Kita lupakan mereka, kita lupakan semua usaha mereka. Pasti mereka di alam sana pasti sangat terpukul karena kecewa dengan anak-anak bangsanya yang sekarang karena melupakan sejarah, padahal sejarah itu penting, melupakan mereka. Ayo teman-teman, kita sebagai pelajar sejarah, saya mengajak teman-teman untuk menerapkan sejarah itu agar orang-orang itu tertarik dengan sejarah. Tidak semena-mena menyelewengkan sejarah, bisa dibilang kayak ya kurang tertarik dengan sejarah. Oke, karena mungkin mereka belajar sejarah itu belajar sejarah itu mungkin ya tidak, gurunya yang mengajarkan mereka itu tidak menarik gitu. Kita juga tidak bisa menyalahkan mereka gitu kan. Tapi ya ayolah kita membuat generasi-generasi berikutnya agar jangan melupakan sejarah. Sejarah itu penting. Sejarah sangatlah penting dan kalau bisa jangan sampai dilupakan. Kita sebagai manusia juga memiliki kemanusiaan untuk menghargai perjuangan pahlawan-pahlawan sebelumnya. Begitu pedih sejarah-sejarah dahulu. Bagaimana caranya agar kita itu merdeka? Mereka putar otak, mereka kerahkan semuanya, dan kita sekarang hanya tenang, melupakan mereka, melupakan usaha mereka. Bayangkan. Segitu aja video saya, teman-teman. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.